Ada 4 pinjaman online yang perlu dirawat, ya. Orang bilang katanya sih ini rawatan. Karena dengan rawatan ini katanya bisa ke pinjaman yang lain, bisa bobol ilegal. Nah, saya akan bahas di video ini biar kalian paham dan tahu apakah pinjol itu dan apa yang dimaksud dengan rawatan. Simak video ini sampai habis. Buat kalian yang pernah berurusan dengan joki pinjol atau pernah bersinggungan dengan joki-joki pinjol, mungkin sering banget dengan kata rawatan. Nah, si joki pinjol itu akan nanya, "Bang, punya rawatan apa? Rawatan-rawatan apa sih yang disebut rawatan?" Nah, jadi begini. Rawatan itu di mana kalian itu ada suatu aplikasi pinjaman online yang di situ nggak pernah gagal bayar. Dibayar setelah tepat waktu, dibayar secara bagus lah, tidak pernah gagal bayar. Nah, itu dirawat banget. Dibayar, terus dilunasi, dipinjam lagi, dirawat gitu. Ibaratnya kayak dirawat lah, jadi disebut dengan rawatan. Nah, ada pinjaman online itu yang saya sarankan emang perlu dirawat. Nah, tapi yang dimaksud dengan dirawat di sini, itu kalian itu jangan sampai gagal bayar, karena ini resiko. Resikonya lumayan, ya akan didatangi desa lapangan, dan juga akan masuk slik OJK, ya. Jadi, yang dimaksud dengan dirawat di sini, kalian itu dirawat jangan sampai digagal bayar. Kalau punya uang jangan pernah gagal bayar. Tapi kalau emang mentok tidak bisa bayar, ya udah, mau nggak mau ya digagal bayarin. Nggak usah dirawat, nggak jadi masalah. Toh kalian juga nggak dapat penghargaan apa, nggak bakal dapat suatu hal apa kalau misalnya kalian merawat-rawat pinjol. Kalau bisa sih nggak usah dirawat lah, kalian lunasin selesai. Hapus pinjaman online-nya, nggak usah dirawat. Nah, apakah pinjaman online itu yang perlu dirawat, Bang? Ada 4. Yang pertama adalah Aku Laku. Nah, oke, saya bahas Aku Laku dulu. Nah, Aku Laku ini adalah pinjaman online yang sudah lama, sudah terkenal banyak penggunanya. Saya kemarin lihat kayaknya sih ada 50 juta pendownload. Bayangin aja ya, kalau nggak salah ya. Nah, dari segitu banyak ya, berarti pinjaman online ini adalah biangnya pinjaman online pertama kali ada di Indonesia. Oke, saya mungkin agak berlebihan ya. Mungkin sebelum Aku Laku adalah seperti HCI. Nah, Aku Laku ini di mana udah agak lama nih pinjaman online-nya. Pengguna yang sudah banyak, sudah terkenal kredibilitasnya lah sebagai orang-orang yang berapa orang yang minjam di sini. Nah, inilah yang dimana kalau kalian gagal bayar di sini, banyak kan mempengaruhi pinjaman yang lain ya. Ada beberapa pinjaman online kalian ditolak karena kalian gagal bayar di Aku Laku. Ya, oke, itu baru satu. Yang kedua adalah temennya juga nih, itu Kredivo. Nah, Kredivo ini sendiri juga sama. Saat kalian, ini juga pinjaman online yang agak lama juga. Ya, sudah lumayan agak lama. Tepatnya berapa tahun lalu ini muncul, kalian boleh searching lah di Google sendiri. Nah, Kredivo sendiri sebagai pinjaman online yang terbesar lah ya di Indonesia, terbukti dengan penggunanya yang lumayan agak banyak. Nah, yang dimana kalau kalian gagal bayar di sini, kadang akan susah banget untuk ke aplikasi pinjaman lain, ya. Jadi yang disebut dengan rawatan saat kalian tidak pernah gagal bayar di Kredivo ini, itu saat kalian gagal bayar, itu saat kalian mencoba untuk pinjaman online yang lain, ini akan agak susah untuk ke pinjaman online yang lainnya. Nah, Kredivo sudah terkenal ada di lapangannya, masuk slik OJK. Saya nggak akan bahas panjang lebar tentang masalah Kredivo ini. Oke, selanjutnya yang kredit pintar. Nah, kredit pintar sendiri juga sama. Kredit pintar itu pinjaman online yang lumayan sudah agak besar nih, yang di lapangannya sudah banyak. Jadi kalau misalnya kalian gagal bayar di situ, ini agak susah kalau kalian agak mau pinjam di pinjaman yang lainnya. Begitupun sama ya, sebenarnya pinjaman online yang lain juga sama. Cuman biasanya kalau misalnya di aplikasi di HP kalian ada kredit pintarnya, itu kalian bisa untuk ke pinjaman lainnya. Kalau kalian merawat pinjaman kredit pintar itu sendiri. Saya juga tidak akan bahas panjang lebar tentang kredit pintar. Ya, tahu sendiri lah ya. Di sini sudah agak merata, yang katanya di Kalimantan sudah ada, yang katanya juga di Sumatera juga banyak. Ya, yang terakhir nih, yang keempat adalah Shopee Paylater. Nah, Shopee Paylater ini banyak juga penggunanya, apalagi sebagai pengguna perempuan nih, yang sering banget belanja di Shopee ya. Nah, ini buat kalian yang merawat Shopee Paylater, biasanya agak gampang banget untuk ke pinjaman online yang lain, apalagi mungkin ke pinjaman ilegal. Saya sih tidak menyarankan untuk kalian ke pinjaman ilegal ya, karena itu sangat bahaya sekali penyebaran datanya dan itu tidak berizin. Nah, jadi gitu ya teman-teman ya, ada 4 pinjaman online yang kalian perlu rawat. Nah, 2 hal positifnya, kalau kalian perlu rawat itu berarti kalian itu tidak usah berurusan dengan DC pinjol.
ya dengan didatangin DC pinjol itu kalian tidak perlu karena kalian merawat itu. Dan kedua, resiko-resiko yang lainnya masuk slik OJK. Terbukti yang 44 ini masuk slik OJK. Nah, itu yang perlu dirawat. Nah, setelah kalian pinjam, sudah, kalian gak usah pinjam lagi. Nah, sisi positif lainnya, kalian bisa pinjam ke pinjaman online lain tanpa ada tolakan atau auto tolak. Karena kalian pernah di pinjaman online ini. Karena di antara pinjaman satu sama pinjaman keduanya, biasanya itu saling berintegrasi, ya, saling beririsan, saling berafiliasi gitu. Jadi mereka tuh sharing-sharing data. Jadi hal itu pun lumrah dalam dunia pinjaman online. Oke, itu saja teman-teman ya video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Singkat saja, akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.